Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Saya Nur Holifah dengan NIM 1912 5004. Saya Humayroh dengan NIM 1912 510 akan menyampaikan materi tentang perumusan proyek. materi yang pertama yaitu definisi proyek. Proyek adalah rencana pekerjaan dengan sasaran khusus, pendidikan, sekolah, dan lain sebagainya dengan saat penyelesaian yang tegas. Proyek juga dapat diartikan sebagai kegiatan usaha yang kompleks sifatnya tidak rutin, memiliki keterbatasan terhadap waktu, anggaran, dan sumber daya yang nantinya akan dihasilkan. Kemudian, pengertian proyek menurut beberapa ahli, yakni yang pertama ada Haizar dan Render 2006-81 berpendapat bahwa proyek merupakan sederetan tugas yang diarahkan kepada suatu hasil utama. Dan yang kedua, Nurhayati 2010 berpendapat bahwa proyek merupakan upaya atau aktivitas yang diarahkan untuk mencapai sasaran, tujuan, dan harapan-harapan penting dengan menggunakan anggaran dana serta sumber daya yang tersedia yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya yaitu karakteristik proyek, yakni sebagai berikut. 1. Memiliki batas waktu. 2. Terdapat batasan atau ruang lingkup yang disebut skop. 3. Penuh dengan ketidakpastian. 4. Menghasilkan produk yang unik. Tujuan perumusan proyek. Sebelumnya, tujuan utama perumusan proyek ialah sebagai berikut. 1. Menyelesaikan tepat waktu. Pada saat melakukan sebuah proyek, waktu merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam mengerjakannya. Dan salah satu kunci keberhasilannya ialah menyelesaikan sesuai waktu yang sudah ditentukan. 2. Mengelola risiko. Risiko yang bisa terjadi dalam sebuah proyek bisa dikelola dan dicari jalan keluarnya dari segala kemungkinan yang akan terjadi. 3. Mengelola kelompok atau tim. Dalam proses perumusan proyek, semua individu harus bisa memainkan peran dan tugasnya secara maksimal supaya pengelolaan proyek bisa berjalan lancar. Adapun tentang pengembangan aktivitasnya, proses pengembangan aktivitas pada kegiatan proyek adalah dengan tahapan-tahapan berikut. Yang pertama ada project definition. Pada tahapan ini, tujuan dan faktor-faktor penunjang proyek didefinisikan. 2. Project initiation, terhadap perencanaan awal sumber daya yang dibutuhkan diidentifikasi. Dan ketiga ada project planning, yakni terhadap perencanaan proyek dengan uraian yang ruang lingkup proyek jadi elemen yang wajib dipertimbangkan. Dan yang terakhir ada project execution, terhadap pelaksanaan proyek yang mengacu kepada perencanaan yang susah ditetapkan. Selain itu, beberapa tahapan dalam pengembangan aktivitas di dalam proyeksi meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada tahap perencanaan. Sebuah proyek biasanya dimulai dari gagasan atau rencana dan dibangun berdasarkan kebutuhan dan biasanya ada stakeholder. Dan yang kedua ada tahap studi kelayanan. Pada tahap ini ialah meyakinkan pemilik proyek bahwa proyek yang diusulkan layak untuk dilaksanakan. Dalam ini meliputi beberapa kegiatan. Yang pertama, menyusun rencana proyek secara kasar dan membuat estimasi biaya dan meramalkan manfaat yang akan diperolehnya. Selanjutnya yaitu tahap penjelasan. Pada tahap ini, pemilik proyek menjelaskan fungsi proyek dan biaya yang diizinkan sehingga pihak perencana dapat menafsirkan keinginan atau tujuan pemilik. Dalam hal ini meliputi kegiatan 1. Menyusun rencana kerja dan menunjuk perencana dan tenaga ahli. 2. Mempertimbangkan kebutuhan pemakai, keadaan lokasi dan lapangan. Merencanakan rancangan, tafsiran biaya, dan persyaratan mutu. Selanjutnya yaitu tahap perancangan. Tahap ini ialah tahap melakukan perancangan secara detail sesuai dengan keinginan atau tujuan dari stakeholder, seperti membuat gambaran rencana, spesifikasi, rencana anggaran, biaya atau RAB, metode pelaksanaan, dan sebagainya. 5. Tahap pengadaan. Tahap ini bertujuan mendapatkan pelanggan atau jika di pengadaan pendidikan ialah untuk mendapatkan murid yang didik agar menjadi orang yang berkualitas. 6. Tahap pelaksanaan.
Tujuan tahap ini merupakan untuk mewujudkan rencana-rencana atau proyek atau program apa saja yang sudah dirancang sedemikian rupa. Kegiatan ini meliputi merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan semua operasional di lapangan. 7. Tahap pemeliharaan dan persiapan pengguna. Tujuan tahap ini ialah untuk menjamin agar pembangunan kegiatan sesuai dengan dokumen rencana dan semua fasilitas tercukupi sebagaimana mestinya. Penyusunan rencana operasional. Perencanaan operasional umumnya ialah turunan dari tujuan umum perusahaan atau lembaga dalam rentang waktu tertentu. RENOP atau rencana operasional sekolah merupakan rencana implementasi rencana strategik sekolah dalam kurun waktu 1 tahun. RENOP sering juga disebut rencana tahunan. RENOP berisi langkah-langkah operasional yang akan ditempuh selama 1 tahun oleh sekolah ataupun unit-unit tertentu dan atau individu staf dalam rangka mencapai tujuan operasional. Adapun komponen-komponen RENOP meliputi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama ada latar belakang dan rasional. Yang kedua ada sasaran, yakni hasil yang akan didapatkan pada akhir kegiatan operasional tersebut. Dan yang ketiga ada indikator kinerja, yakni tolak ukur pencapaian sasaran. Dan yang keempat ada rancangan kegiatan, jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan operasional tersebut. Dan adapun beberapa tahapan dalam proses penyusunan perencanaan operasional menurut Moorhead dalam Made Pidarta 2005-101, yakni sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan informasi dan analisis data. Yang kedua, menyelesaikan perubahan dalam bentuk kebutuhan. Yang ketiga, mengidentifikasi tujuan dan prioritas. Yang keempat, membentuk alternatif penyelesaian. Dan yang terakhir ada mengimplementasi, menilai, dan modifikasi. Dalam melakukan perencanaan operasional, maka diperlukan langkah-langkah tertentu. Menyusun anggaran proyek. Menurut Kons pada tahun 1982, penganggaran atau budgeting merupakan satu langkah perencanaan dan juga sebagai instrumen perencanaan yang fundamental. Anggaran bisa diartikan sebagai rencana operasi dari satu proyek atau kegiatan yang berisi tentang perincian pengeluaran biaya untuk satuan periode tertentu. Selanjutnya, Kons membatasi bahwa penganggaran ialah formulasi perencanaan untuk periode tertentu, dibutuhkan sejumlah biaya atau dana. Dan tahapan-tahapan yang diperlukan ialah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode anggaran. 2. Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, mesin, dan material. 3. Sumber-sumber dinyatakan dalam bentuk uang atau sebab anggaran pada dasarnya ialah pernyataan finansial. 4. Memformulasikan anggaran menurut format yang telah ditentukan. 5. Usaha memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang atau pengambilan keputusan. Pada tahap ini biasanya dilakukan musyawarah atau kompromi melalui rapat-rapat untuk mempertimbangkan secara objektif dan subjektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.